Tadabbur Al-Quran Surah An-Nisa ayat 172 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sa'ad Murdi. Assalamualaikum kepada Pak Sa'ad, kami persilahkan. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhampun dalam Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain, dan pagi ini kita menikmati, mentadaburi, membahas ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya pagi ini ayat An-Nisa 172 yang di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Bapak Wandi Mukhtar. Itu kita setelah mendengarkan uraian tadi, maka kita masuki pembahasannya. Saya baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastankifal masihu an yakuna abdal lillahi walal malaikatu walal malaikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadati wa yastakbir fasayah suruhum ilaihi jami'a. Al-Masih tidak akan pernah enggan menjadi hamba Allah, dan begitulah para malaikat yang dekat kepada Allah. Siapa yang enggan menyembahnya, menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semuanya. An-Nisa 172. La yastankifal masihu ayyakunu abdallillah. Al-Masih tadi dikatakan tidak pernah enggan menjadi hamba Allah. Hal ini karena di Najran mereka berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau telah memperlakukan teman kami, mempermalukan teman kami. Maka engkau berkata, Isa adalah hamba Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tidak memalukan bagi Isa alaihissalam untuk menjadi hamba Allah. Maka dia menurunkan firman-Nya, lan yastankifal masihu. Al-Masih tidak pernah enggan, tidak akan pernah enggan, dan tidak akan sombong dan angkuh. Walal malaikatil muqarrabun, begitulah para malaikat yang dekat kepadanya. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 26 yang berbunyi waqalut tahazar rahmanu walada subhanahu bal ibadum mukramun. Itu mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci dia, bal ibadul mukramun. Sebaliknya para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Ayat ini membantah perkataan orang-orang
Nasrani bahwa yang Maha Pengasih itu memilihkan menjadikan malaikat sebagai anaknya. Maka ayat berikutnya, ayat 27, la yasbiqunahu bil qauli wa hum bi amrihi ya'lamun. Mereka tidak berbicara mendahulinya, mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Artinya para malaikat itu tidak pernah mendahului perintah Allah. Dia melaksanakan perintahnya, dia tidak pernah mendahulunya. Begitu juga orang-orang beriman. Kemudian ayat berikutnya, ayat 28 Al-Anbiya, ma ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yasfahun illa liman irtada wa hum min khasyatihi musfiqun. Dialah Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka dan ada di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi semangat kepada orang yang dia ridhoi. Mereka tidak memberi manfaat melainkan hanya kepada orang yang dia ridhoi, dan Allah selalu berhati-hati, mereka selalu berhati-hati karena takut kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya di ayat 29, wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fazalika najzihi jahannam kazalika najzil zalimin. Artinya siapa saja di antara mereka berkata sesungguhnya aku adalah Tuhan selainnya, maka kami akan beri balasan neraka jahanam. Ini mereka dimaksudkan ayat ini adalah malaikat. Sebenarnya siapapun yang melakukan demikian akan diberi balas jahanam. Demikian itu kazalika najzi zalimin, demikian kami berikan balasan kepada orang zalim. Nah, kemudian ayat kembali kepada ayat 172 An-Nisa, wa may yaksib an ibadatihi wa yastakbir. Siapa yang enggan menjahat Allah, menyombongkan diri, maka dijelaskan dalam surah Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu apa yang engkau harapkan. Innal lazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Inilah bagian. Maka di situ dikatakan kita diminta berdoa, diperintahkan berdoa kepada Allah dengan meminta dengan harapan, penuh harapan. Kemudian bagi yang sombong, maka tidak mau beribadah kepada Allah, maka dia ditempatkan di neraka jahanam. Kemudian kembali kepada ayat itu 173, saya suruhum ilaihi jahannam. Allah akan mengumpulkan mereka semuanya kepadanya. Itu dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 25. Bunyinya, wa inna rabbaka huwa yahsuruhum innahu hakimun alim. Sesungguhnya hanya Tuhanmu lah yang mengumpulkan mereka. Sesungguhnya dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dalam ayat lain dijelaskan Al-Furqan ayat 17, wa inna rabbaka huwa yahsuruhum innahu hakimun alim. Salah, ulangi. Wa yauma sahruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu a antum azlamtum ibadi haula'i amhum dollu sabil. Ingatlah ketika Allah mengumpulkan mereka bersama dengan apa yang mereka selami Allah, maka dia berfirman kepada yang disembah, apakah kamu menyesatkan hamba-hambaku itu atau mereka sendiri yang sesat di jalan yang benar. Jadi sesembahan itu ditanya siapa yang menyesatkan mereka. Sesembahan itu akan menjawab mereka, pilihan mereka sendiri yang mereka mau sesat menyembah sekutu, padahal sekutu tidak minta disembah. Kemudian dalam surah An-Nisa 173 dijelaskan wa ammal ladzina staqafu
wastakbaru fayu'azihum azaban alima. Sementara itu orang yang enggan menyembah Allah, menyombongkan diri, maka Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Nah, mereka tidak akan mendapat pertolongan sedikit pun. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliya wala nasiro. Mereka tidak mendapatkan pelindung dan penolong selain daripada Allah. Demikian itulah orang-orang yang menyombongkan diri dan berbuat zalim. Sebaliknya bagi orang yang beriman selalu beramal kebalikan, maka di pangkal ayat di bagian awal ayat 173, fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Adapun orang yang beriman mengerjakan kebajikan, Allah menyempurnakan pahala bagi mereka dan menambah sebagian kurnia-Nya. Nah, itu. Maka ayat tadi disambung dengan wa ammal ladzina wastangkafu wastakbaru fayu'azihum azaban alima. Itu bagi orang yang tidak mau menyembah Allah, menyombongkan diri, mereka akan mendapat azab dan tidak ada penolong dari Allah. Kemudian Allah menjemankan pada ayat berikutnya, itu pada surah 174, bahwa kami turunkan kepadamu cahaya dengan Al-Quran yang terang benderang. Itu Allah menerangkan bahwa manusia telah sampai kepadamu bukti kebenaran Nabi Muhammad dengan jizatnya, dan dari Tuhanmu kami telah menurunkan Al-Quran. Itu yang ayat berikutnya. Nah, kita kembali kepadanya. Yang paling perlu diperhatikan itu, wa ammal ladzina stangkafu wastakbaru fayu'azibun azaban alimah. Orang yang enggan, yang sombong, itu akan mendapat azab. Wala tajiduna lahum min dunillahi wali wala nasiro. Dan tidak ada penolong selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita berdoa agar mohon diri kepada Allah untuk dijauhkan dari sifat sombong itu, agar kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang kita bahas pagi ini, kita urai dari yang dijelaskan oleh Pak Wandi tadi. Itu menjadi Pak Wandi itu menjadikan tambahan kosakata kita. Semoga kita selalu istiqomah mengamalkan, mendakwakan Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Alhamdulillah, kita kembali kepada Allah untuk minta ampun kepadanya karena kekurangan kita, kesalahan kita, dengan mengucapkan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.